Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngebahas wewangian. Wewangiannya kali ini sudah ada di depan gue, yaitu wewangian terbaru keluaran Natal dan Tahun Baru 2022 dari Alien Objects. Buat lo yang penasaran apa yang pengen gue obrolin, dilanjut ya. Oke, sorry banget kalau di background gue banyak suara-suara ya. Sekarang gue videoannya malam-malam, jadi udah ada suara kodok, suara aneka rupa hewan-hewan malam gitu di rumah gue. Oke, anyway, ini dia dua rilis terkini teranyar dari Alien Objects yang udah lama gue tunggu-tunggu untuk edisi Natal tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023 atau edisi akhir tahun mereka gitu. Memang Alien Objects selalu udah beberapa tahun berturut-turut mengeluarkan edisi Natal dan Tahun Baru atau yang biasa gue singkat Nataru gitu ya. Dan ini dia wewangiannya ada dua, unboxingnya udah gue share, ada kejadian yang cukup lucu dari kejadian gue unboxing, bisa lo cek di IG gue, udah gue bikin reelsnya, oke. Tapi di sini ada dua wewangian yang sekarang konsepnya warnanya coklat yang sangat-sangat warm gitu ya, yang kelihatan mewah banget. Ini dari paperbacknya, jadi datangnya itu paketnya seperti ini, oke. Ini gue tutup, ada alamat gue di sini, paket luar apa kotak luarnya, dan di dalamnya itu ada paperback yang seperti ini. Dan seperti biasa dia selalu diikat dengan pita, dan pitanya juga one tone dengan warna-warna coklat dan gold gitu ya, bronze or gold atau rose gold. Well, arah-arahnya warm banget deh. Terus ada dua wewangian kali ini yang dirilis oleh Alien Objects untuk edisi Natal tahun 2022 ini atau akhir tahun 2022 ini. Yang pertama itu di sini ada konyek seperti ini botolnya, yang konyek. Ini yang konyak, oke. Botolnya sama persis seperti edisi-edisi Alien Object sebelumnya, botol 50 ml. Ini eau de parfum, setahu gue concentrate-nya. Yes, I believe so. Oke, concentrate-nya tetap eau de parfum. Dia seperti ini, dan ini adalah hugs. Oke, di dalam yang hugs ini ada satu vanila utuh, kacang vanila utuh yang ditekuk gitu ya. Dan ya di dalamnya akan ada floater atau ada kayak apa ya, kayak remahan-remahan dari biji vanilanya, yang gue penasaran nanti kalau dia semakin gue simpen wanginya akan seperti apa. Jadi bener-bener kayak vanilanya tuh akan terus diserap dan diserap dan diserap, kayak gue penasaran banget. Produknya ini yang full bottle, jadi tampilannya dia ininya masih sama, outer boxnya itu masih sama seperti Alien Objects yang sebelumnya, tapi desain warnanya aja yang berbeda, yang lebih warm, dengan detail-detail yang seperti standar Alien Objects yang udah sesuatu banget. Yes, di bawahnya juga sudah dikasih label masing-masing gitu ya, ada tulisan Alien Objects-nya, oke? Dalam setiap produk full bottle yang gue terima itu, gue mendapat, karena ada konyek dan hugs, jadi ini ada kartu yang versi hugs yang seperti ini, yang teddy bear, dan ini adalah kartu yang versi konyek yang seperti ini, kayak perkebunan gitu ya. Dan di dalam masing-masing box itu mereka kasih keterangan seperti biasa di Alien Objects yang seperti ini. Ini keterangan versi konyek, oke, di depan belakangnya, dan ini dalamnya seperti ini. Ini yang konyek dan ini yang hugs. Yang hugs depan belakangnya seperti ini. Jadi ada notes-nya gitu ya, dan di dalamnya itu ada pesannya atau apa yang ingin disampaikan gitu oleh pihak Alien Objects. Gue harus jujur sampaikan bahwa gue nyobanya belum terlalu lama, gue baru full wear masing-masing satu kali, dan gue full wear untuk gue layer itu juga satu kali. So ini benar-benar impresi yang sangat-sangat prematur, tapi gue pikir kalau memang ini adalah momennya dan lo penasaran sebenarnya arah wanginya kayak apa, mungkin gue bisa sedikit membantu sebelum benar-benar gue explore lebih jauh. Gue nggak tahu nanti bakalan gue review lebih jauh atau tidak, atau gimana ya, atau mungkin ada hal-hal yang bisa gue sampaikan lebih lanjut, tapi ini adalah impresi awal gue dan cerita bagaimana, kenapa dan bagaimananya. Oke, jadi gue pertama berkenalan dengan wangi yang hugs dulu. Jadi gue sempat ketemuan dengan perfumer dari Alien Objects, dan pada saat gue ketemuan gue bilang, Lucky, gue kok mencium lo pakai parfum vanilla ya gitu. And then dia bilang, iya, enak nggak? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, gila sih enak banget. Ini apa? Ini yang baru ya? Iya, ini hugs gitu. Well, sebenarnya beberapa insights, ada hal-hal yang gue nggak mungkin sampaikan. Gue biarkan itu adalah menjadi menjadi kewenangan dari pihak Alien Objects ataupun perfumernya untuk menyampaikan ke massa seberapa jauh dan bagaimana story yang bisa mereka sampaikan terkait dengan kreasi mereka untuk Natal dan Tahun Baru kali ini. Oke, yang bisa gue sampaikan itu
pertemuan gue pertama, hiduan pertama gue dengan Hux adalah beberapa bulan lalu atau sebulan yang lalu, gue lupa. Pokoknya obrolannya tuh udah cukup lama, tapi gue pertama berkenalan dengan Hux dulu. Makanya pada saat gue tahu mereka rilis, yang paling pertama gue gercep adalah gue beli yang Hux dulu. Sementara yang Konyek tuh gue masih mikir, kira-kira gue bakalan suka nggak ya dengan nuansa wangi yang akan mereka deliver. Apakah cukup boozy, karena gue mendengar nama Konyek tuh kesannya langsung boozy gitu loh. Jadi gue agak mikir, jadi gue beli yang travel size-nya, tapi thank you so much pihak Alien Object. Mereka meng-upsize gue gitu, jadi kayak berasa di Starbucks, tapi thank you so much. Dan kali ini gue bisa nge-share tampilan dari full bottle keduanya. Gue mulai dari mana dulu ya? Gue mulai dari my first hiduan dari edisi Natal dan Tahun Baru mereka. Sorry banget kalau suara background gue sangat-sangat nyaring, karena yes, kodok di rumah gue tuh yang berisik banget, tapi I love it. Oke, kita mulai dulu dari yang Hux. Gue nggak pengen terlalu panjang cerita, ininya juga magnetic standar Alien Object. Cuman gue sangat amazed dengan dia menaruh vanilla bean, the whole bean di dalam satu botol ini. Vanilla bean itu bukan sesuatu yang murah. Let's say lu cari di supermarket aja bisa 3 batangnya aja udah almost 300.000 atau bahkan lebih tergantung kualitas ya. Dan ini cukup besar dan cukup bagus gitu ya, gue ngeliat. Kira-kira rugi nggak ya? Karena belum harga botol, belum apa dan sebagainya. Memang harganya dihargai standar mereka sekarang untuk harga ini kayaknya 800-an. Tapi gue amazed, gila di dalamnya ada vanilla bean satu, itu aja membuat gue berpikir, karena gue tahu vanilla beans itu tidak murah. Selanjutnya yang membedakan dengan yang Konyek itu warnanya lebih orange dibandingkan yang Hux. Warna jusnya yang ini yang Hux, yang ini yang Konyek. Kalau gue balik mungkin masih tetap kelihatan karena yang Hux itu ada vanilanya di dalamnya. Yes, jadi yang Hux itu lebih ke kuning sedikit, sementara yang Konyek itu lebih ke orange sedikit. Oke, baiklah, kita spray dulu. Ini gue spray di tangan kanan. Oke, sprayernya bagus banget. Bukan yang bisa gue tahan separuh-separuh, misty, tapi nggak terlalu terpusat. Nyebarnya juga bukan yang nyebar banget. Jadi it's nice. Oke, kita langsung obrolin wanginya aja deh. Oke, ini kebalik-balik nggak sih gue? Oh nggak. Pertama kali gue mencium aroma ini pun gue langsung gila, ini wangi vanilla. You know what, di dunia wewangian, buat lo yang ngulikin wewangian pun sudah tahu, I believe. Dan mungkin ada yang merasa lebih baik, ada yang merasa vanilla, ada yang lebih baik. Tapi buat gue, the best vanilla in fragrance itu adalah keluaran dari Guerlain. Pokoknya gue melihat Guerlain itu kalau ngeluarin vanilla mereka itu udah yang paling endul. Ada di L'Art Le Materie mereka, terus yang di Mont Guerlain, tapi ya pokoknya yang mereka pakai vanillanya Guerlain itu terbaik menurut gue, dan ini gue dapet di Hux. Gue sangka pada saat itu Lucky memakai parfum yang memang arahnya yang dari Guerlain, karena gue tahu dia juga pencinta wangian dari Guerlain. Tapi ternyata itu adalah Hux, dan ini vanilanya enak banget. Jadi ini vanilla yang tipe-tipe vanilla, bukan yang langsung berasa tebel vanilla. Ini adalah vanilla yang super duper mewah. Ini adalah vanilla yang light linger, tapi wanginya itu kayak nagih dan membuat soft lingernya itu nggak terlalu blenek gitu loh. Of course dia menggunakan nada-nada yang lain, tapi buat gue di hiduan pertama gue langsung berkesan ini adalah vanilla dari Guerlain. Kalau gue di koleksi gue tidak punya Spiritus de Baveny, tapi mungkin buat lo yang punya Spiritus de Baveny, try this Hux dari Alien Objects. Dan coba leave comment menurut lo perbandingannya gimana. Karena gue nggak punya. Yang gue punya adalah Angelic Noir. Dan ini nuansanya searah dengan Angelic Noir. Dan juga vanilla yang juga bisa gue temuin dari Fave Delicious dari Christian Dior. Ya karena gue juga bahkan gue suka kebalik-balik antara Angelic Noir dan Angelic Noir. Kadang gue bilang dari Dior karena ada kemiripan nuansa wangi yang nutty, yang vanillin, tapi bukan yang vanilla yang tebel gitu, bukan yang vanilla yang langsung berasa ini nih vanilla banget gitu, kayak ekstrak vanilla, bukan. Ini adalah vanilla dari parfum yang super duper mewah yang memanjakan hidung kita dengan nuansa vanilla yang ada natinya, yang soft, terus sedikit ada sharpnessnya sedikit banget. Dan ya I know kadang ini berkesan lebih ke arah tongka wangi-wangi begini, tapi
buat gue ini pastinya arah-arahnya tuh adalah vanilla dari Guerlain gitu. Jadi gue gila sih, it's a nice one karena you know what, gue beli Le Materie dari Guerlain itu yang edisi Angelique Noir di kisaran di atas sekitar 4 juta, 5 juta or something. Ya, I don't know sekarang harganya berapa, tapi kurang lebih Le Materie harganya kisaran kayak gitu. Sementara ini di 810.000, Bo. Gue gak ngerti lagi kayak, ya oke, ini 50 mil. Gue lupa Le Materie itu kayak cuma 75 mil, I believe nggak sampai 100 mil juga, karena yang baru yang 100 mil. So, buat gue, kalau lu sampai Fave Delicious dari Dior itu udah di discontinue kayaknya, dan itu udah menjadi rare item inceran orang-orang, dan sekarang Alien Objects ngeluarin limited release versi Natal dan Tahun Baru di 2022 ini adalah yang wanginya ke arah sana. Can you imagine gimana gue segitu harus gercepnya, gue harus beli, gue kudu beli, because this is the very, ya kayak gila, kalau lo bilang parfum lokal dengan wangi vanilla, the best vanilla so far for me adalah Hugs. Nggak peres, nggak bokis, nggak apa, I know, banyak banget yang gue bisa sebutin. Mungkin yang enak-enaknya mungkin nanti bisa dibikin listnya, atau mungkin ada reviewer lain yang bikin list-listnya, I don't know, tapi for me, Hugs is the best vanilla so far. Oke, itu aja. Kalau untuk wanginya itu, ini tipe yang soft linger banget. Jadi yang kayak wave-nya tuh dapat terus tapi soft linger, sedikit ada berkesan kayak maski-maskinya, you know, yang kayak nggak yang tebel gimana banget gitu vanilanya. Kalau gue bandingin sama ya orang teman-teman yang fragrance enthusiast, I'm so sorry, okay? Banyak yang suka indulge Hota, tapi buat gue itu seakan-akan buat gue ini adalah vanilla ekstrak yang biasa gue temuin di dapur dari brand yang bagus, terus gue buka wanginya kayak gitu. Tapi pada saat gue mencium vanilla dari Guerlain, itu kayak berkesan mewah dan mahal dan perfumey gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang bener-bener yang pengen gue makan, bukan yang asalnya dari makanan, tapi bener-bener es vanilla yang bloomnya tuh mekarnya tuh bagus dan indah. I don't know. Ini gue cuman gila sih, ini arahnya bisa sampai kayak Angelique Noir, kayak Spiritus Double Vanille. Gue nggak bisa bandingin head to head karena gue nggak punya Spiritus Double Vanille. Tapi buat lo yang suka arah-arah ke sana, grab it fast, oke? I think itu aja. Kalau staying powernya atau performance-nya mirip-mirip sama Angelique Noir yang gue punya. Wave orang bilang ini tipis banget, ini lemes, ini segala macam. Longevity-nya ada banget, tapi memang awannya tuh nggak tebel. Jadi dia tuh yang lingersnya wanginya tuh santai-santai gimana, dan ini kodok ikut rame ya kan. Tapi ya kayak gitulah kurang lebih, yang jadi gue dapet terus, dan itu di kulit gue awetnya cukup lama. Nah, sekarang kita ngomongin tentang si konyak dulu, karena si konyak di combo atau di layer dengan Hugs itu jadinya akan lebih tebal, akan lebih warm, akan lebih dark, jadi nggak terlalu yang berkesan vanilla yang airy, yang menari-nari di udara doang, tapi membuat fondasi wangi di base-nya itu jadi lebih bold, jadi lebih dark gitu. Ini dia yang konyak, ayo kita spray juga. Oke. Ini di openingnya itu gue merasakan wangi kayak wangi-wangi yang ke arah winey gitu, tapi nggak sampai fermented. Gue sendiri bukan orang yang ahli urusan konyak, gue gue nggak mendalami minuman-minuman beralkohol, walaupun gue tahu beberapa, tapi ini wanginya tuh cenderung ke arah winey. Bahkan dari hidupan pertama tuh gue udah bisa mencium kayak ada wangi-wangi kayu oak barrel gitu loh, oak barrel yang ada wangi kayak wine somehow, ke arahnya kalau di hidung gue ya, mungkin karena gue familiar dengan wine, gue tidak familiar dengan konyak. Dan waktu The Perfumer bilang kalau dia akan melaunch wangi konyak, yang menjadi keraguan gue, apakah boozy enough, apakah wangi akan boozy, dan kalau nggak boozy pastinya akan gue ibaratnya quote and quote kata-katain gitu ya, it's konyak, kenapa nggak boozy gitu. Ternyata cerita punya cerita bahwa di konyak pun ada beberapa level di mana fermentasinya berbeda, jumlah tahunnya berbeda, makanya tebalan dari rasa si konyaknya dan fermentasinya pun akan berbeda. So, okay, I got it. I don't know how the cognac works, tapi buat gue ini wanginya tuh kayak
gue bisa mencium wangi yang cukup kayak fermented grapes. Dari awal gue cium tuh kayak ada wangi yang agak berkesan fizzy atau agak sparkling di hidung gue. Jadi wanginya itu agak ada yang nendang-nendang, jadi kayak agak fizzy atau agak sparkling di hidung gue. Ini wanginya sangat-sangat fruity, tapi fruitynya itu cukup warm. Jadi kalau gue imajinasikan itu, maksudnya ya di pikiran gue tuh ada buah-buah tapi yang mateng, yang bahkan matengnya tuh bener-bener yang mateng banget dan cenderung agak kering gitu. Kayak udah kena fermentasi atau udah dikeringkan. Jadi bukan buah yang seger dengan acid, dengan keasamannya, dengan tanginya, no. Tapi ini buah yang benar-benar udah manis banget gitu. Terus difermentasi dan keluar wangi-wangi yang cenderung berkesan warm. Gua nggak bisa mendeskripsikan ini dikorelasikan dengan konyek karena gua nggak meneliti konyek sejauh apa dan bagaimana, gue bukan ahlinya. Tapi gue mencium wangi ini cenderung ke arah fruity yang berkesan kayak manis, tapi ada apa ya, yang matangnya tuh bagus gitu loh. Jadi tanpa ada asam-asam yang nyelekit gitu. Ini wanginya tuh enak banget, unik banget, dan tapi gue di sini mencium kayak ada sentuhan whiff yang pernah gue temui di produk Alien Object sebelumnya. Of course di sini juga ada spice-nya, ada spicesnya yang paling berasa di hidung gue itu adalah cinnamonnya. Gue nggak tahu apakah itu ada nutmeg, ada atau cengkeh dan sebagainya, tapi di hidung gue cinnamonnya ini tambah memberikan kehangatan dan berkesan manis. Jadi selain ada fruity, terus ada manis dari cinnamonnya, dan ada wangi-wangi yang cenderung ke arah anggur yang fermented, nggak sampai berasa pahit banget, tapi it's very warm dan intense. Jadi wanginya tuh pekat gitu. Jadi ibaratnya nih gue bilang konyek ini adalah, kalau lo familiar dengan Alien Objects yang punya produk-produk lain dari Alien Objects, kalau lo tahu yang namanya Pupush, yang sebelumnya disebutnya Pupush atau XOXO sekarang gitu ya. Nah ini adalah, kalau XOXO versi summernya, ini adalah versi winternya gitu. Ini versi kalau Pupus buat siang, ini buat malamnya gitu. Ini kayak lebih warmnya lagi, buah-buah, tapi buah-buah yang bukan seger-seger gitu, tapi yang lebih mateng gitu, yang lebih sedaktif, yang lebih menggoda gitu loh. Jadi yes, nah kalau lo sukanya yang lebih vanilla, tapi vanilanya itu yang mewah banget, go get hugs, oke? Or lo bisa combo dua-duanya untuk mendapatkan nuansa wangi yang vanilla, tapi vanilla yang linger di udaranya itu berkesan mewah, tapi dengan fondasi yang wanginya hangatnya penuh gitu. Ada woody-nya, ada spicesnya. It's a nice one, oke? Itu aja. Jadi deskripsi yang bisa gue sampaikan buat cowok atau cewek, it's all depends on you. Lo suka nggak ini? Kalau untuk vanilanya, menurut gue vanilla yang bisa banget dipakai cowok cewek, bukan vanilla yang terlalu manis karena gormong yang kayak pengen lo makan, tapi ini adalah lebih ke nutty, lebih ke airy, dan manisnya sopan banget. Gue belum riset lebih jauh, tapi yang gue bisa cium tuh lingersnya memabukkan lah intinya buat gue. I believe juga ada something yang lebih ke arah boozy-nya, tapi I don't know for sure. Yang jelas mereka berdua saling complementary each other. Bisa lo combo yang mana duluan atau gimana-gimana, atau untuk momen apa saja. I think it's a good staple launch dari Alien Objects, dan gue sangat berharap untuk yang terutama if gue harus milih, mudah-mudahan Hugs-nya dibikin jangan limited edition. Tapi kalau memang bisa dua-duanya jangan, I don't know, karena si konyeknya sendiri tuh punya keunikan wangi yang gue nggak bisa temuin, bahkan jangankan di pasar lokal, tapi di pasar-pasar niche dan brand-brand lain di luaran sana. I think that's all yang bisa gue sampaikan terkait apa ya, bocoran gimana sih wanginya tentang Hugs dan konyek dari Alien Objects ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye!